Sholat ini adalah sarana kita menjadi hamba Allah yang bijaksana, yang sabar, yang ikhlas. Kalau kau tinggalkan sarana-saranamu, apa yang akan kita hadapkan untuk kembali kepada Allah? Saudaraku rahimakumullah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu keji dan mungkar itu hilang. Dengan sholat itu perlambat laun munafik kita hilang, kebohongan kita hilang. Dengan sholat 5 waktu, sholat subuh, duhur. Dari subuh banyak perbuatan dosa yang kita buat, apalagi yang tidak mau berzikir. Alhamdulillah yang hadir di sini mau berzikir, dibimbing oleh Ustadz Nur Huda, dibimbing Ustadz Alsah, dibimbing Ustadz Anang untuk belajar berzikir hatinya. Dalam keadaan apapun memanggil nama Allah hatinya. Berkendara, bekerja disuruh memanggil nama Allah hatinya. Walaupun ingatnya cuma 10 menit, 15 menit, 20 menit, tidak apa-apa, tidak masalah. Istighfar lagi, astagfirullahaladzim, saya lupa ya Allah memanggil namamu, sedangkan rahmatmu tidak pernah ketinggalan ya Allah. Rahmatmu selalu ada, karuniamu selalu ada untukku ya Allah. Istighfar lagi, setelah istighfar zikir lagi. Ini kita Pak, yang dididik, yang diajarkan, yang dibimbing oleh Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali, oleh Kiai Joko Nur Ihsan, oleh Ustadz Nur Huda, oleh Ustadz Anang, oleh Ustadz Alsah. Bagaimana dengan saudara kita, bagaimana dengan sahabat kita yang belum menjalankan apa yang telah kita jalankan? Maka tadi saya bilang, ayo ajak mereka, jangan dibenci. Yang masih mabuk jangan dibenci, yang masih madon, yang masih maksiat jangan dibenci. Ajak mereka untuk menjadi baik, ajak mereka untuk menjadi baik. Jangan dimusuhin. Apalagi kadang sekarang, zaman sekarang ini banyak yang aneh-aneh Pak. Tadinya dia ahli maksiat, tadinya dia pemabuk. Begitu diajak ngaji, alhamdulillah dapat hidayah, mau ngaji, tiba-tiba berubah 180 derajat. Dimusuhin semua yang teman-temannya dahulu. Oh, itu gak bener itu. Padahal dia neng wingi yo gak bener. Iku setan iku gak bener, iku iblis, iku do ngompi, do judi, do madon, iku iblis gak bener iku. Padahal dene wingi yo koncone setan loh Pak. Jangan begitu, deketin mereka, tetap bergaul dengan mereka. Perlahan-lahan diajak. Apabila ditawari minum, maaf sudah tidak minum. Ditawari main, sepurane sampun gak main. Ditawari medok, wong wedok, gak pulau insaf gak main perempuan. Ngoten lho. Saniki rada seneng karo wong lanang, ngoten lho. Tunggu, yuk Mas. Saudaraku rahimakumullah, jangan dijauhi. Jangan kau tutup, jangan kau buat tak punya kesempatan mereka yang bermaksiat untuk menjadi baik. Jadilah diri ini pembawa kebaikan. Jadilah diri ini pembawa kebaikan. Ayo ajak mereka dengan berkorban sedikit harta. Ajak mereka dengan berkorban dengan sedikit tenaga. Ajak mereka dengan berkorban dengan sedikit ilmu. Ajak mereka dengan berkorban dengan sedikit waktu. Itu wujudnya sholat Pak. Dan sampean sholat pancet laknat, kelakuannya sholat setiap sholat 5 waktu bagus, gak pernah ketinggalan, tetapi kelakuan sampean laknat, maka itu harus dipertanyakan. Bertafakurlah, kenapa ya kok gitu.
Sholat rajin, meri karo tonggone yo yo. Sholatnya rajin, rasani tonggone yo yo. Sholat rajin, ada yatim piatu fakir miskin, sampean gak berbuat. Sholat rajin, gitu. Masih suka bicara fitnah kesana kemari, berarti sampean nikula. Nah, jelas kok ayatnya ada. Allah yang bicara. Percuma kamu sholat, percuma. Kata Allah percuma. Kalau sudah percuma itu niku apa nggih percuma niku? Basa Jawa apa nggih? Sio-sio wong kang sholat lek kelakuannya tidak sesuai. Karena sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka Allah selalu lagi mengingatkan. Diingatkan lagi oleh Allah dengan apa? Dengan zikrullah. Karena orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin hakul yakin akan tercipta ketenangan batinnya. Kalau batinnya tenang, itu sudah polwat mentok, Pak. Maka kami di Majelis Taklim At-Tazkir ini dididik oleh Kiai Haji Muhammad Al-Ghazali untuk belajar tenang, Pak. Dengan sarana sholat, dengan sarana zikrullah, dengan sarana membaca Al-Quran, dengan sarana belajar berzikir, untuk belajar menenangkan batin. Bukan cari bahagia. Banyak orang bahagia batinnya tidak tenang. Banyak orang bahagia batinnya tidak tenang. Yang bahagia saja batinnya tidak tenang, bagaimana yang tidak bahagia? Bagaimana yang sedih? Tapi kalau tenang, Pak, bahagia dia tenang, sedih dia tenang, susah dia tenang, dalam kondisi apapun dia tenang hidupnya. Ini yang sedang kita pelajari selama berpuluh-puluh tahun. Makanya si ngaji di Majelis Taklim At-Tazkir meniki dangu-dangu, Pak. Kenapa krono gak ono khatame? Lek sampean maca Quran, itu sak dino sak juz, 30 dino khatam. Belajar tajwid, belajar fikih, belajar nahwu shorof 5 tahun sampean belajar tekun khatam. Belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Cina 2 tahun, 3 tahun selesai sampean pinter, Pak. Tapi belajar bertauhid kepada Allah, belajar berzikir kepada Allah, belajar berbuat baik kepada Allah, tidak ada khatamnya. Sampai datang panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pertahankan ilmu ini, pegang erat ilmu ini, karena ini ilmu langka. Kenapa saya bilang langka? Coba kalau nggak percaya, sampean takon dulurmu, takon sahabatmu, takon temanmu. Nang jero manahmu enten Gusti Allah kebutuhan. Jajal takon. Nang jero manahne sampean niku enten Gusti Allah napa boten? Takon, Pak. Barang langka itu mahal harganya. Barang langka itu mahal harganya. Barang langka itu susah nyarinya. Maka orang yang sedang belajar berzikir kepada Allah, yang belajar bertauhid kepada Allah, adalah barang yang langka. Susah nyari orang berzikir zaman sekarang. Kalau belajar bertauhid beda dengan belajar ilmu tauhid. Kalau belajar ilmu tauhid, sampai buka ke toko buku, beli kitab Al-Hikam, beli kitab Ihya, itu belajar ilmu tauhid. Kita belajar mempraktekkan apa itu Al-Hikam, kita sedang belajar mempraktekkan apa itu Ihya, dan lebih utama kita sedang belajar mempraktekkan Al-Quranul Karim. Al-Quran yang bukan hanya dibaca, tetapi benar-benar menjadi kaca di dalam perbuatan, menjadi ayat-ayat yang nyata di mana langkah kehidupan. Ini orang yang sedang belajar bertauhid.
Maka ayo pertahankan genggam erat-erat. Genggam erat-erat. Berterima kasih kepada Allah. Wujudkan rasa terima kasih kepada Allah dengan ibadah, dengan berzikir, dan tentunya wujudkan pula dengan perbuatan yang baik. Jangan takut susah, jangan takut habis tenaga. Tidak akan dihabiskan oleh Allah, tidak akan dibuat susah oleh Allah. Mereka yang suka membantu sesamanya. Saya punya jamaah Pak ngaji, alhamdulillah sama-sama tidak jauh beda, sama seperti Ustadz Kis, Ustadz Nur Huda, Ustadz Alsa, Ustadz Anak. Kebetulan saya jalan ini 8-9 orang. Ada yang ngaji sama saya sudah 11 tahun Pak. Berjalan bersama-sama saya sudah 11 tahun. Alhamdulillah gak bangkrut. Semakin dimudahkan rezekinya oleh Allah, semakin dibuka rezekinya oleh Allah. Dari karyawannya 4 orang Pak. Karyawannya 4 orang, sekarang karyawannya 40 orang. Apa yang saya ajarkan? Saya ajak berbuat baik. Ayo berbuat baik. Wujudkan ibadahmu, wujudkan sholatmu, wujudkan zikirmu, wujudkan sholawatmu, wujudkan membaca Al-Quranmu. Dengan apa? Dengan berbuat baik. Ajak temanmu ngaji, ajak karyawanmu ngaji, ajak orang tuamu ngaji, ajak kakakmu ngaji. Alhamdulillah itu terjadi Pak. Diajak kakaknya, diajak orang tuanya, diajak karyawannya. Gak tambah susah, tambah enak hidupnya. Bagaimana caranya Gus? Sudah tak bocorin sama Ustadz Nur Huda, sama Ustadz Anang, sama Ustadz Alsa. Bapak-bapak, ibu-ibu, tanya sama beliau, nanti akan diarahkan oleh beliau. Gak bakal susah. Orang belajar bertauhid itu tidak ada yang susah. Allah wa Nabi. Maka genggam erat-erat tauhid ini. Ayo paksa hatinya untuk selalu zikir kepada Allah. Paksa tubuhnya untuk ibadah kepada Allah. Paksa tangannya untuk mengangkat berdoa kepada Allah. Paksa juga tubuh ini untuk sujud berterima kasih kepada Allah. Allah sudah kasih yang terbaik. Orang tua baik dikasih oleh Allah, istri baik dikasih oleh Allah, suami baik dikasih oleh Allah, anak-anak baik, rezeki baik, dan Allah kasih hidayah, Allah kasih kesempatan. Kita hati ini ada Allahnya. Allah kasih kesempatan kita. Banyak orang yang belum mau Pak, hatinya dijamah oleh Allah. Banyak orang yang belum mau menerima hadirnya Allah di dalam hatinya. Usia sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, di hatinya belum ada asma Allah sama sekali. Banyak. Maka kita beruntung bisa dikumpulkan bersama-sama, bisa bersama-sama belajar memanggil-manggil nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini atau berapa hari yang lalu ya, Aksan ya, siapa namanya? Aksan. Alhamdulillah juga putra dari Mas Nur Huda beberapa hari yang lalu baru saja punya barang baru Pak. Loh iya, wingi kemarin lama dipoles jadi bentuk baru. Kita doakan semoga beliau menjadi anak yang solehah, meneruskan perjuangan orang tuanya, membawa kedua orang tuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya Al Qudus. Liridullah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku rahimakumullah, sekali lagi saya mengajak, ayo
yang belum bisa ngajak teman, yang belum bisa ngajak orang tua, yang belum bisa ngajak saudara, kakak ataupun adiknya, yang belum bisa ngajak sahabatnya, jangan putus asa, terus berusaha. Doakan khususnya Ruhul Kudus. Ya Allah, sebut namanya, mohon ya Allah hadirkan hidayahmu, mohon ya Allah buat dia menerima hidayahmu. Aku ingin ngajak dia ya Allah, ngajak dia menjadi baik, ngajak dia belajar zikir, ngajak dia untuk menjadi belajar bertauhid ya Allah. Aku ingin ngajak dia untuk ke taklim ya Allah, mohon ya Allah. Kirimin Fatihah, iriduilah Al-Fatihah. Jangan putus asa, terus berusaha, karena ini adalah salah satu sarana sanggup kita untuk kembali kepada Allah. Tapi sebaliknya, di saat kita membawa keburukan bagi orang lain, yang tadinya nggak sholat kita buat tambah nggak sholat, yang tadinya nggak kenal khamr, nggak kenal minum, kita ajak minum. Yang tadi nggak tahu judi, jadi tahu judi. Yang tadinya nggak pernah maksiat, jadi tahu maksiat. Itu pun akan terjadi. Terjadi bagaimana? Dikasih juga kita dosa-dosanya. Apapun yang dia perlakukan, keburukan, kita dapat dosa, kita dapat dosa, kita dapat dosa. Dan itu pun juga bekal untuk dapat rumah kayak kandang nanti di yaumil kiamat. Itu pun bekal untuk jauh dari Allah, bukan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khususnya kepada santriwan santriwati yang muda-muda, ayo semangat, jadilah generasi muda yang penuh dengan iman dan Islam. Jangan sia-siakan waktu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah generasi muda yang belajar bertauhid kepada Allah. Sebentar lah, tua itu gak lama, tua itu sebentar. Tak terasa sekian tahun sudah berjalan. Adik-adik yang cakep-cakep, santriwati yang cantik-cantik, santriwan yang tampan-tampan, ayo bangkit, semangat. Jadilah generasi muda yang luar biasa. Jangan buang waktu percuma, jangan banyak main game, yang membuang waktu gak jelas, rugi nantinya. Saudaraku rahimakumullah, tak terasa sudah sekian. Baru 10 menit saya ngaji ya. Oke. Tambahin ya, setengah jam lagi ya. Alhamdulillah, sama zikir dan doa kita selesai jam 1 nggih. Semangat luar biasa. Berarti bener omongan Pak Kirangan tadi. Gak bohong Pak Kirangan sama saya. Subhanallah, alhamdulillah. Saya ini mau ngaji los, tapi saya sungkan Pak, karena kadang ada hal-hal yang bisa diterima, ada hal-hal yang tidak bisa diterima. Maka setelah kita tadi berusaha semaksimal mungkin untuk dekat kepada Allah, jangan kaget, jangan bingung di saat hadir nanti ujian Allah. Gak ada enak hidup ini, gak bisa hidup ini sesuai dengan kemauan kita tuh gak bisa. Kalau hidup ini sesuai dengan kemauan kita, alangkah indah hidup ini. Maka manusia yang sedang belajar bertauhid kepada Allah akan dihadirkan ujian Allah, dan ujian ini akan datang bersamaan dengan godaan iblis, laknatullah. Itu pasti. Allah ingin lihat sampai sejauh mana kecintaanmu, janjimu, sampai sejauh mana sukamu kepada Rasulullah, kecintaanmu kepada Allah, kecintaanmu kepada gurumu, kecintaanmu kepada ustadzmu, sampai sejauh mana.
Dan hal yang paling menjadi suatu hal ujian yang berat itu pasti masalah apa Pak? Masalah berarti sama yang di Denpasar. Kalau saya bilang sama teman-teman di Denpasar, ayo gak usah banyak, sedikit, karena manusia itu suka dengan yang sedikit-sedikit. Betul. Kalau manusia dikasih yang banyak, manusia gak suka. Betul. Senangnya yang sedikit. Contoh, laki-laki kalau melihat di jalan, melihat perempuan kebuka sedikit sampean betul. Ngantar dulu ini, numpak motor dulu pupu dia bang wedong, ini betul. Sedikit. Sholat itu sedikit, cuma 17 rakaat. Amal soleh orang Islam juga sedikit, cuma 2,5%. Yang sedikit ini tadi. Jangan malu Pak dengan sedikit, tapi usahakan sering. Usahakan istiqomah dengan yang sedikit. Allah tahu manusia itu rodok gemi, bukan pelit, tetapi gemi. Orang gemi ini nggak bisa nikmati hidup Pak. Wallah nggak nikmati hidupnya orang gemi. Sayang, eman, ya betul. Karena apa? Karena orang gemi ini salah satu sifat dasar manusia. Maka yang paling menjadi ujian, menjadi godaan adalah harta. Maka Muslim disuruh 2,5%. Berbuatlah 2,5%. Bantulah perjuangan Islam. Karena ini pun salah satu sarana kita untuk membangun pondasi rumah. Nggih, betul nggih? Lah iya. Karena orang pelit itu paling dibenci sama iblis. Percaya nggak sampean? Nggak mau iblis itu sama orang pelit Pak. Gak suka iblis sama orang pelit. Betul. Sampean senang kalau mau medit? Jujur, senang apa boten? Iblis gak senang sama orang pelit. Sama orang bahil, iblis gak senang. Kenapa gak senang? Dijak ngombe, mau eman-eman duitnya. Dijak judi, mau eman-eman duitnya. Dijak madon, ya mau eman-eman duitnya. Nggih. Benci iblis, lalu dijak maksiat kok mau jadi iblis. Allah laknat Pak sama orang pelit. Maka ujian orang bertauhid adalah pulus. Ujian orang yang belajar bertauhid kepada Allah, ujian orang yang ingin dekat kepada Allah adalah pulus. Karena jelas Pak, ini salah satu syaratnya untuk kembali kepada Allah. Setelah kamu sholat, kamu zakat. Setelah kamu sholat, kamu zakat. Maka nikmatilah hidup ini. Gak bakal dibuat susah sampean sama Allah. Gak mungkin dibuat miskin sampean sama Allah. Nikmati hidupmu. Kerja capek, cari buang keringat, mikir dengan otak, capek, lelah, tapi tidak kau nikmati hartamu, rugi hidup. Sedangkan hidup hanya 70-80 tahun. Kalau sampai, betul. Ada yang nggak mau meninggal di sini? Ada enggak? Nggak ada. Semua ini mau meninggal. Itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo belanjakan harta yang kau dapat. Senangi tubuhmu. Nanti kejadian kayak Pak Kirangan sampean. Iki ono cerita, kepingin tak ceritain apa boten? Hah? Jenenge Pak Kirangan niki duwe bojo Buktini. Nonton mriki enten Buktini lho boten. Boten enten nggih. Tapi niki Pak Kirangan sing liyane niki, Pak Kirangan sing kono gak sing ngeki bocoran mau iki boten beda niki Pak Kirangan. Pak Kirangan duwe bojo Buktini. Pak Kirangan ini punya toko di pasar.
punya toko di pasar. Bu Tini ini rajin Pak, rajin bekerja, giat bekerja, tapi pelit, gemi. Orang-orang tokonya belum buka, dia sudah buka. Yang lain buka jam 8, dia buka jam 6. Yang lain tutup jam 5, dia tutup jam 8. Alhamdulillah, karena dia pelit dan gemi, dia gak pernah beli baju lebaran. Beli baju lebaran setahun sekali. Beli baju itu setahun sekali. Gak pernah beli emas-emasan. Gopo emas-emasan jadi. Gak pernah beli apa-apa. Sekeluarga ini makannya tahu tempe Pak. Kadang iwak asin, padahal duitnya banyak. Hasil kerja kerasnya, duitnya banyak. Ditaruh di rumah, takut kalau ditaruh di bank. Akhirnya apa yang terjadi? Suaminya yang naruh di bank. Si Pak Kirangan, udah Bu, taruh di bank. Ya tapi jangan semua. Sekian miliar ada di bank, sisanya ditaruh di rumah. Tokonya laris, tokonya besar, maju, karyawannya banyak. Salah satu karyawannya ada yang namanya Sinta Pak. Salah satu karyawannya ada yang namanya Sinta. Ngabdi sama Bu Tini. Suatu hari rumahnya Pak Kirangan dirampok. Habis duitnya miliaran Pak. Bu Tini tadi tahu dirampok, seketika kena jantung, meninggal. Apa yang terjadi Pak? Karyawannya Sinta perlahan-lahan tebar pesona. Karena Sinta ini sudah tidak bicara cinta Pak. Dia Sinta ini sudah tidak bicara tampan, rupawan, sudah tidak dicari sama Sinta Pak. Yang dicari oleh Sinta adalah hati. Sampai ngerti hati? Karena dilihat Pak Kirangan hatinya bagus, kata Sinta. Sinta nggak lihat pemuda gagah tampan yang menggoda dia tidak peduli. Dilihat oleh Sinta, Pak Kirangan hatinya bagus. Apa itu hati? Harta dan properti. Akhirnya nikahlah Sinta ini tadi sama Pak Kirangan. Apa kata Sinta? Dihambur-hamburkan oleh Sinta. Dia beli baju, dia beli perhiasan, dia beli mobil. Pak Kirangan dinaikin haji, Pak Kirangan dibangsi baju bagus. Dia berbuat kepada yatim piatu, fakir miskin. Dia ke masjid, ke pondok pesantren, ke TPA, ke taklim. Dia bagi-bagi uang ini Sinta. Diajarin Pak Kirangan untuk berbuat baik. Semakin kaya. Apa kata Sinta? Kang, Mas, Gendo, tak kira wingi sing kerja niku aku loh. Tak kira sing kerja wingi ki aku. Ternyata yang kerja itu Bu Tini untuk menyukupi kebutuhanku, kata Sinta. Sampean purun dari Bu Tini Bu. Makanya ojo gemi. Jangan gemi, berbagi. Sedikit-sedikitlah berbagi. Bapak-bapak, sedikit-sedikitlah berbagi. Kata Rasulullah SAW, kepada siapa kamu berbagi? Kata Rasulullah, sempurnanya berbagi itu 3. Pertama kepada keluargamu, kedua kepada kepentingan orang banyak, ketiga yatim piatu, fakir miskin. Berbagi kepada keluargamu, berbagi kepada tetanggamu, berbagi kepada kepentingan orang banyak, masjid, taklim, pondok pesantren, TPA yang dipakai oleh orang banyak, ayo berbagi. Yang ketiga yatim piatu, fakir miskin. Lek sampean nggak bisa berbuat ini, berarti sampean ngapusi belajar bertauhid. Belajar zikir berarti berbohong. Tidak dituntut banyak, hanya 2,5%. Gak banyak Pak. Hindu Pak, lah sampai ngerti wong Hindu Pak. Buat agamanya, tanya teman-teman saya. Hindu buat agamanya sehari, ini kita bicara uang, maaf ya sebelumnya. 1 hari buat dia sembahyang saja itu 50.000 Pak. Per hari buat sembahyang 50.000. Belum potong gigi,
Dikikir itu upacara besar. Belum nanti untuk di pura-puranya Pak, di pura yang di rumah pelinggihan, jenenge pelinggihan untuk nenek moyangnya, untuk bapaknya, untuk ibunya. 50.000 Pak sekali sembahyang. Misalnya maaf, di rumah ini sudah 4 generasi atau 3 generasi, dari buyut, kakek, bapak. Saya yang keempat berarti. Saya wajib Pak mendoakan bapak saya, ibu saya, kakek saya, nenek saya, buyut saya, sama nenek buyut saya. Wajib mendoakan setiap hari dengan ngasih sesajen. Lah sesajen ini tuku Pak. Tuku sesajen ini tuku. Di situ namanya canang, kita namakan canang Pak. Kalau canang, 1 canang itu 2.000, kalikan 8 Pak, berarti 16.000 kali 3 Pak, pagi, siang, sore. Kalau yang taat agamanya 4 Pak, sama sebelum tidur dia doakan juga. Dia doakan dirinya, istrinya, bapak ibunya, di pelinggihan. Jadi kalau di Bali itu kan di aben ya Pak ya. Dia nggak benar, abunya itu ditaruh Pak. Itu didoakan, dan itu pakai harta. Kalikan 50.000 1 bulan, 1,5 juta. Belum yang lain-lainnya. Lu Islam enak loh Pak. Terima Allahu Akbar, nggak bayar sampai ngadep Gusti Allah. Ayo, jangan sia-siakan. Yang sudah 40 tahun ke atas, jangan sia-siakan lagi waktunya. Dan berbuat baiklah, walaupun hanya 1.000 rupiah. Betul? Tapi lek 1.000 terus-terusan sampai 6 nggih. Loh iya, lo neraka itu mahal kok. Neraka itu mahal. Neraka itu butuh pengorbanan. Neraka itu butuh perjuangan. Lek gak percaya kowe kepengen masuk neraka, kowe nang kafe bayar. Ngapusi bojomu, pengorbanan, bohongin istri, belum perjuangannya berjalan, ya kan? Pakai motor, pakai mobil. Neraka mahal. Sorgamu murah, tapi juga jangan terlalu dimurah-murahkan terus, ya? Itu salah satu ujian orang bertauhid. Apabila dia lulus uji, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik kelasnya. Maka salah satu hambatan orang yang sedang belajar bertauhid kepada Allah adalah sifat bakhil. Maka ayo jauh-jauhlah dari bakhil, dan kasih tahu teman yang bakhil. Yo mbok ojo nemen-nemen medit, yo medit tapi ojo nemen-nemen. Setuju ya?